atau tidak itu muhasabah. Dari dalam ini sholat masuk sudah dialami di dunia. Kalau alimah tidak melalui kerja, tapi tetap doa dan ikhtiar. Maka dari itu sekarang sudah programnya doa online. Bukan malah doa gubernur online. Artinya satu minta kepada Allah, keduanya ikhtiar. Kalau ikhtiarnya kita, kelas-kelas kita, ya kan, muka-muka kita itu ya harus kerja keras, bener nggak? Betul. Kalau nggak kerja ikhtiar, maka logikanya ya lihat aja orang nganggur, mau main apa juga nggak turutan karena nggak punya duit. Tapi kalau kerja pasti banting tulang, pasti ada duit, logikanya gitu. Itu semua tetap dari Allah SWT, tapi kita syariatnya kita tetap kerja pertama. Tapi beda sama orang host, bukan kelas-kelas kita, termasuk waliullah, masyayikh, itu beda. Tapi tetap kerja. Dan kenapa Pak Ustadz wali kok nggak kerja duitnya banyak? Iya. Emang kita bisa tahu kayak ilmunya Mbah Khalil. Ilmunya Mbah Khalil ini. Tidak ini tunjuk. Kalau emang bilang jadi mas beneran. Emang jadi duit beneran. Lapar, emang jadi makan beneran. Daun bisa jadi duit, bawa ke tukang bangunan, toko bangunan. Pulang udah bawa material. Gak punya duit, itu apa namanya, batu kecil atau pasir, tunjuk jadi mas. Itu apa kerja? Ya kerja. Kerjanya beda, dia pakai ilmu dengan hikmah Allah, ilhamnya Allah, beda sama kita. Kita harus berhenti tulang, dia enggak. Tapi awal-awalnya tetap kerja. Menguasai ilmu seperti itu apa tak kerja? Lebih berat, lebih dahsyat beliau. Sampai kasarnya 40 hari tidak makan. Coba 40 hari tidak makan. Kira-kira kalau kelas-kelas kita kuat nggak? Ya. Sehari aja. Sehari aja, Muharram aja kemarin nggak dilakukan, betul nggak? Betul. Saya 30 hari, aduh udah klepek-klepek, kapan lebar aja, kapan lebar aja gitu ya. 41 hari tidak makan. Itu wali. Itu lebih keras sebenarnya kerjanya, tapi hasilnya maksimal. Nggak mau kerja karena awal udah kuasa ilmunya. Karena ilmu itu lebih tinggi daripada ibadahnya. Bahkan kalau dikatakan orang ngaji, kita menuntut ilmu lebih besar daripada kerja. Ngaji 1 jam lebih baik daripada sholat 1000. Itu kan perbandingan seperti itu. Nah ini untuk kelas-kelas kita, ikhtiariyah, doanya. Kalau saya doa terus nggak kerja, salah. Karena apa? Kelas kita punya anak, punya keluarga. Jangan disampaikan sama wali, udah. Dan terus kita kerja terus gak doa, salah juga. Jadi identik dengan doa dengan ikhtiar. Di dalam ini doa banyak banget para diri. Saya ambil semua di dalam sholat itu banyak doanya. Memuji kepada Allah, Robbana lakal hamdu, banyak doanya. Robbi firli wa kami, wali walidayya, amin, doa. Itu di dalam doa diambil dari Al-Qur'an. Jangan salah. Orang yang doa di dalam sholat itu pasti mustajab. Asal awal-awalnya niatnya sholat benar niatnya. Pertama wudunya benar, terus sholatnya niatnya benar. Insya Allah dalam sholat itu doa semuanya. Saya kasih tahu sedikit, amalkan. Sholat nggak usah buru-buru. Saat kita berdoa, hayati resapi. Tunggu salah. Sini, ini jumlah doanya kiri, halaman. Saya nggak diisi itu jumlah Pak Sandi berapa? Ini gede tinggi. Hadirin rahmat Allah SWT.
Ya. Nah ini saya ajarkan, kita kepengen apa sih di dunia, kepengen tujuan di akhirat, di dunia udah ada semua. Ada 8 doa di dalam sholat yang itu udah terisi di dalam dunia semuanya. Walaupun kita setelah sholat di mana nggak berdoa, di dalam sholat berdoa publik. Ayat ini, pas saat kita sujud itu membaca subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Saat itu udah mulai resapin. Setelah baca 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, nunggu imam. Kalau makmum nunggu imam, itu Bapak jangan ngucap tapi hatinya, ya Allah cukupkanlah saya, jangan ada masalah. Itu guru saya kata begitu, termasuk guru yang Ustaz Muni, supaya doa itu dikabul dan saat memuji kepada Allah subhanallah bi'ala, oh suci Allah, Allah yang maha luhur. Di situ saat Bapak doa, terserah doanya apa, tapi dibatin. Kalau diucapin salah, batal, memberi maaf, dibatin, nggak boleh. Ini penting sekali. Oh ya Allah, angkat penyakit saya. Nggak usah banyak-banyak doa. Tujuan satu aja. Seandainya subhanallah 3 kali, terus Bapak doa apa? Terserah di situ. Ya Allah, luluskan anak saya, seandainya. Sukseskan saya, nggak ada masalah. Terus ya Allah, jauhkanlah dari segala musibah. Saat habis ini ya, batin. Ini mulai doa yang terkabul. Ya Allah, sukseskan. Kayak pasal dia harus sukses. Nah pasalnya beda lagi sama pelawak. Taklukkanlah atasan saya. Itu pasal gitu. Beda, bener nggak? Supaya dia atasannya takluk, nggak ngomelin pasal itu nggak apa-apa lawan, betul nggak? Kerja diomelin terus. Apalagi bulan Muharram nggak boleh ngomong sama Mas Andi. Taklukkanlah pimpinan saya. Nah ini beda lagi Ustaz, mungkin karena diminta bermasalah. Tuh kelukarlah orang yang jahat, ditakluki. Bila perlu konsumen lumpuhkanlah, singkirkanlah sambil beneran. Bener saya gak bohong. Saat itu sujud, Bapak niat yang baik saja, jangan yang jelek. Karena takutnya ke kita. Malaikat itu yang nulis, yang lagi benar-benar menyampaikan kabulannya, takutnya salah. Ya Allah, sukses karena itu. Yang punya penyakit, ya Allah, angkat penyakitku ya Allah. Dalam hati loh ya Pak, semuanya. Insya Allah benar. Dan terus doanya yang salah kan, ya Allah, jangan mati saja, itu salah. Tak masalah mati, takdiran, minta jangan mati, orang tetap mati walaupun nggak wajib, tetap mati. Itu yang salah. Minta orang. Pertama, saat sujud, setiap sujud Bapak itu niat dalam hati sambil nunggu imam. Oh imam udah selesai, niat dalam hati sambil agak ke belakangan. Imam udah Allahu Akbar, niat aja sedikit. Entar sujud lagi, niat lagi seperti itu. Jangan bolak-balik, sekarang niat aku panjang umur, besok niat banyak rezeki, besok niat utangnya lunas, terus lagi sujud lagi niat apa? Biar beli mobil misalnya. Satu kata-kata dalam satu sholat. Berapa kali sujud, ya itu atau pas ruku itu juga subhanallahil adzim wa bihamdi. Setelah itu niat sama niatnya, jangan ganti-ganti. Pertama, hayati. Bapak niat apa? Monggo, pokoknya monggo. Kedua, hayati saat kita duduk di antara 2 sujud. Tabaka. Ini doa sudah komplit, nggak ada tandingannya. Berapa doa? Di dalam sujud, duduk sujud. Berapa? 9. Coba itu benar nggak? 9 atau 8? Itu. Berarti itu suaranya udah dihayati. Robbi fili
yakin. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Itu udah diampuni. Mau apa lagi? Dalam sholat, orang sholat itu sholatnya rajin, bagus, khusyuk, pasti doanya terkabul. Udah pasti. Gak bakal nggak terkabul. Oh kan nggak ada kabul-kabul, Pak Ustadz, aku niat kepengen beli mobil, kok nggak beli mobil? Salah niatnya. Niat rezeki ada sendiri. Aku niat kepengen apa namanya? Bojo maning. Bisa terjadi bahaya. Tapi itu kalau memang membahayakan, bojo lagi nggak kuat, udah nggak kuat, nggak bisa napakoi lahir batin, bahaya. Bahaya pengalaman. Pengalaman sebenarnya niat nanti, kepengen sebenarnya cuma takut istri itu pengalaman. Oh iya, ku masih belum kuat segala-galanya, napa kuat, napa batin ku kuat. Ku sekarang udah nggak, udah kayak gini, udah kawin lagi, semangat. Ya, itu jangan. Kalau seperti itu kira-kira madul buat kita, jangan diminta, itu salah. Ya Allah, aku kepingin bojo lagi, jangan, salah. Pamici menbojo Pak Ustaz, pamici berbojo, kalau pamici. Ini ya. Iya, pamici. Jadi aku pengen dia, bener aku yakin pengen, cuma takut ada makanya suruh bojo. Nah, ini tak satu. Nah, aku sih kemudian, ya jangan gini. Ya Allah, aku kepengen istri yang cantik, yang kaya, jangan. Ya Allah, aku pengen istri yang solehah. Udah gitu yang pasti aja. Gak boleh, walaupun itu aku pengen istri yang kaya, yang cantik, misalnya lagi, yang bahagia. Gak boleh, yang boleh. Ya Allah, berikan istri yang solehah. Itu Pak. Amin dulu Pak. Amin. Dapatnya apa jaganya MM udah kaya lumayan kan? Adanya kan gitu seandainya udah dapat melarat jelek, wah repotin. Udah nggak sore kan seandainya. Tuh. Kedua Robbi Firli al-Ayati. Robbi Firli, ampuni dosa tidak diampuni. Maka itu orang yang sholat ketemu sholat lagi, dosa kecilnya hilang. Yakin. Itu untungnya orang sholat. Sekarang sholat maghrib sampai isya, dosanya, kesalahannya sholat habis sholat maghrib sampai isya hilang semua. Dosanya sholat isya sampai subuh hilang semuanya. Kalau sholat subuh, nah kalau nggak sholat malah tambah dosanya. Dosanya nggak hilang, malah tambah dosanya. Betul nggak? Robbi Firli, ya Allah, aku dosa. Aku ya Allah dosa. Robbi Firli itu sama keduanya. Warhamni ya Allah, berikan kasih sayang. Rahmatku ya Allah, kasih sayang. Kalau orang udah mendapat rahmat Allah itu luar biasa. Apapun minta dikasih, karena udah kasih sayang kepada makhluknya. Allah sudah kasih sayang kepada Nabi, minta apa aja dikasih. Sama juga, kalau orang tua sudah sayang sama anak, minta duit Ustaz, abah minta duit 100.000, ya kasih, bener gak? Karena sudah kasih rahmat, kasih sayang. Ya Allah sayangilah aku ya Allah, udah disayang dua. Robbi Firli warhamni, terus wajibun. Wajibunnya apa Pak? Wajibuni. Ya Allah cukupilah aku kaya. Kurang gimana? Kerja sudah, apa sudah, oh saya sudah kerja berkurang, berarti wajibnya belum benar. Wajib cukupilah kekurangan kita, minta dicukupin artinya tinggi daripada kaya. Kalau kaya banyak duit, banyak cobaan. Tapi kalau cukup, insya Allah nggak banyak cobaan. Nggak cuma dari mana, kemana cukup, poin apa cukup, betul nggak? Ya Allah, itu udah 3. Bener ya itu ya, tadinya jam 9. Ya, jam 9 bener. Sampai benar terkaji di 50. Kalau 9 ya. Ini benar. Saya main-main. Ini orang pintar masalahnya. Menggali ilmunya. Aduh, tapi kalau salah tarik lagi. Robbi Firli warhamni wajibuni. Robbi Firli warhamni wajibuni cukupin. Udah kurang apa kita? Udah pasangan hidupnya banyak, istrinya 1, anaknya 1. Ustaz mungkin anak istrinya 2, anaknya 3. Kembali. Oh 1. Cuman kan repot. Daripada repot mendingan gitu. Walaupun udah ada dalilnya,
ibaratnya boleh 4, boleh 3, boleh 2. Ya itu kan kalau mampu, kalau semua itu dijalani ya repot, udah gak kuat. Keempat lagi, kalau di Mekah disarankan Raja Salman harus 2, 3, 4, tapi nggak boleh pacaran. Indonesia beda, 1 tapi pacar beda lagi, itu Mas Andi kan itu. Yang mudah baik kan ya. 3 ya. Robi Fili, Warhani, Wajiburi, turun Warfani, angkat derajat kita. Pak Sami jadi manajer, pahlawan jadi manajer kan itu. Amin. Nah, Indonesia pahlawan belum. Tahu-taunya Pak Haji belum haji, jadi haji beneran kok. Amin. Tahu-taunya boleh ustaz di pondok ustaz jadi ustaz beneran. Amin. Wah ini jadi pimpinan, jadi pimpinan bener juga supervisor kan gitu kan. Apa pimpinan dari mandor? Apa tadi? Warfani, angkat derajatnya ya Allah. Diangkat tangan kurang gimana? Derajat kita yang baik diangkat oleh Allah semua. Warfani terus kan? Warzuqni kurang gimana? Ya Allah berikan rezeki ya Allah yang halal yang berkah dalam hati. Rezekinya banyak, bonus beduk, dagangan, manis. Ya betul Mak, Mas Boke ya, laris manis. Amin itu ya Mak. Amin. Usaha di mana-mana berhasil, sukses, beduk. Amin. Bisnis, beduk. Amin. Kurang gimana rezeki? Dari buana aja sumbernya rezeki udah kurang gimana? Banyak. Alkitab ayat ini di dalam surat ya. Ayat ini benar supaya kita bisa terjadi sukses, terkabul. Warzuqni, berikan rezeki ya Allah. Kurang bagaimana? Dan gua udah anak-anak jadi warzuqni terus Wahdini. Berapa itu ayat itu ntar ini 50 masalahnya. Enam ya? Wahdini ya Allah tunjukkan hidayah, petunjuk jalan yang benar ya Allah. Kurang gimana? Kita kemana-mana jadi kepengen kepada Jepang sampai kepengen pulang sampai nggak ada halangan. Hidayah itu bisa datang sendiri, bisa dicari. Contoh sedikit, orang dapat hidayah. Aku punya teman, punya guru ahli ngaji seperti Ustadz Mungin, seperti Gober. Dia pakai mobil, terus di tengah jalan di stop. Ini hidayah loh, datang sendiri tanpa diprediksi. Terus gimana? Ada perempuan nyetok, pakaiannya rok span. Span apa? Ya kalau Mas Rahmat mesti seneng lah, seneng. Pahlawan dia pahlawan. Iya. Nyetok Pak, ikut mobil, ikut. Ya itu hidayah ya. Itu mah Rizky kali bukan saya. Rizky bukan saya. Tapi hidayah kan? Hidayah. Terus dia naik mobil ikut kiai ceramah. Awal-awalnya perempuan itu kubu-kubu malam. Bakal 9. Apa kalau nggak kesana mungkin apa yakin kan budaya di sana. Oh iya, budaya di sana Pak. Coba Gobel juga ngantar ke sana ya. Iya. Lanjut ya. Hidayah. Setelah itu naik, dia tahu taunya turun, dia nawarin, Pak Ustadz, aku pengen nawarin. Mau enggak? Mau bagaimana? Ya mau enggak lah, yang enak-enak nikmat ya gitu. Ya namanya kiai kan imannya kuat. Ya udah aku mau. Jawabannya aku mah, tapi dengan syarat aku ikuti dulu sampai selesai. Setelah sampai tempat panggil jamaah-jamaah, sini Pak Rahmat sini, tolong aku pinjemin jilbab sama apa gamis ya. Setelah itu pakai turun, dia ganti gamis di dalam mobil. Setelah keluar dari mobil, luar biasa. Yang tadinya kubu-kubu malam, begitu turun ikut mobilnya kiai, udah Pak pinjam jilbab, pinjam gamis, dicium-cium, dicium kayak guru besar itu. Padahal itu pelat diciumin. Wah. Setelah itu nih ngomong, ibu guru, cara itu ustazah, tempat sini aja udah disiapin sama ibu, suapin di situ. Pak Kiai ke kalangan laki-laki, ibu-ibu ke kalangan ibu maju.
Setelah itu, Ustaz, ini masyarakat ini perlu didoain supaya dapat hidayah, supaya dapat berkah, lancar, gampang rezekinya. Keluarga sakit yang mama kita doain mungkin Ustaz minta berkahnya juga. Dia keringet diri keluar semua, namanya pelan. Tapi dia masih ada satu ilmu yang dari guru ngaji. Ayo Allah, gimana ini udah kepepet? Orang pelaku disuruh doa dikirain istri kiai. Dan terus dia masih ingat Allah dengan gaya ini. Aku doa, bisanya cuma Robbana atina fid dunya hasanah doang. Mari kita berdoa bersama-sama. Robbana atina fid dunya hasanah. Cukup. Udah gila senang sekali. Setelah pulang pengajian langsung dia tobat seketika, langsung ngaji, malah jadi guru ngaji. Itu hidayah tanpa diprediksi. Cuman gara-gara numpang nawari kiai ikut ngaji, terus dia diciumin nama jamaah ibu-ibu, disanjung-sanjung seperti ibunya. Hidayah. Ya ini hidayah. 6 ya. 6. Wah, ini ya Allah, berikan hidayah ya Allah, itu penting Pak Sandi. Kalau, mohon maaf nih, kalau karyawan Des Indonesia Aqua ini nggak dapat hidayah, mau ngaji aja susah, mau apa-apa susah, mau apapun pekemu takut, tapi dapat hidayah. Ayo sekarang diumumkan, habis maghrib harus ngaji, itu ada hidayah. Hidayah jangan salah, jangan lihat orang pintar, jangan orang beriman, hidayah dulu, hidayah. Tahu-taunya pasang di pusat pemimpin aja di sini guru besar. Orang pada ngaji, pintarnya belakangan, yang penting hidayah dulu, datang. Nggak mungkin kalau datang nggak dengerin, betul ya? Betul nggak? Betul. Ngajinya pintarnya belakangan, hidayah dulu, datang dulu. Sekarang terpaksa aku nggak enak apa-apa saja Ustaz Bungin atau Bober, ya nggak apa-apa, terpaksa dulu. Tapi ntar lama-lama dengan hidayah sendiri, enak, rileks, inisiatif. Itu Pak Sandi. Awalnya pas aku sangat takut jadi nggak dapat bonus, malah suruh absen. Nggak apa-apa. Kajian Nabi bangun masjid aja harus pakai preman. Cari dana buat bangun masjid. Kalau cuma ngadain seikhlas aja jadi masjid, betul nggak? Nyari dana preman supaya cepat jadi masjid. Tadinya terpaksa aku urun masjid. Setelah dipakai, alhamdulillah kan gitu. Aku dapat hidayah. Aku urun masjid itu ya depan gitu Pak. Jadi nggak apa-apa pas ditekan. Setelah itu dapat hidayah datang dulu, pintarnya belakang. Kalau sudah datang pasti akan pintar, betul nggak? Betul Pak, betul. Wah ini terus apa lagi pahlawan? Wah Mafini dulu. Wah Mafini waras. Kita sering sakit, mungkin besok akan terjadi sakit, akan terjadi musibah, akan terjadi segala apapun. Wah Mafini, minta dulu ya Allah, aku waraskan, selamatkan, sehatkan, betul Pak? Betul Pak, betul. Sehat. Orang yang ibadahnya kental, insya Allah sehat dunia dan sehat akhir. Memang kalau mati udah ajalnya, besok di akhirat sehat. Artinya sehat, dapat pahala, cucuran rahmat pertengahan, husnul khotimah. Malah sehat di dunia nih. Udah minta apa lagi? Udah sehat nih. Terus apa lagi? Berapa lawan? 8. Tujuh. Satu lagi. Satu lagi. Pahlawan ada dibikin dan ganti kayaknya. Pak ini ada tumpeng apa enggak? Besok belum ada. Ya. Wah ini, wah bukan? Ini sih benar-benar jasa. Nggak dapet ini. Lebur dosaku, ampuni dosaku. Enggak ada lagi. Jadi di dalam surat Hayatin supaya dapat hidayah, coba diampuni, dilebur, dapat kelancaran, keistimewaan di dalam situ tuh Hayatin, nggak usah buru indah, nggak bakal gede. Rabbi firli warhamni warhamni wajibuni warzuqni warbini. Kadang-kadang ada yang dibalik, ada yang wajibuni dulu, ada yang belakang, nggak apa-apa. Ini wampuani. Udah guna apa? Orang yang sholat dosa kecil hilang saat ketemu sholat, karena di dalam itu ada doa yang mustajab yang udah terangkum. Ada berapa tadi?
8. 9 apa? 8. Mau dikasih nih ya? 8. Berarti salah. Tarik kaki. Berarti belum rezekinya. Hah? Ya, itu kita sekarang. Bismillah dulu. Hah? Bismillah dulu. Bismillah dong. Kalau masa ya sekarang gini. Nah, dulu. Nih, ada barang siapa yang mengawali dengan Bismillah itu akan terkabul. Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Bismillah ayat pertama. Ayat pertama dari surat Fatihah menurut Madzhab Imam Syafi'i. Itu. Nah, ini kan lafal Robi Fir. Iya. Ini saya bahas nih. Bapak ada lafal Robi Firli atau tahya. Itu tanya nih seandainya ya. Aku niatan asyhadu an la ilaha illallah, niatnya membaca la ilaha illallah, enggak niat tahiyat batal sholatnya. Lah sekarang Robi Firli warhamni terus bismillah dulu enggak? Aku tahu. Sholatnya bismillah dulu enggak? Bismillah. Enggak, di dalam Ya sholat. enggak di dalam ada. sholat. Di situ ada rangkaian doa yang Robi Firli warham, bismillahirrahmanirrahim, Robi Firli warham kan enggak ada. Itu udah rangkaian doa. Bukan boleh. Ya boleh, tapi bisa membatalkan karena itu kalau pas rukunya batal. Enggak batal, Pak. Coba batal. Bapak tahiyat rukun sholat terakhir ya. Bapak ada bismillahirrahmanirrahim tahiyat, batal enggak? Imam Hambali Al-Fatihah. Itu menurut Imam Syafi'i. Imam Hambali Al-Fatihah ke Bismillah itu sah sholatnya. Gimana? Itu Imam Maliki nggak pakai bismillah, tapi Hambali Hanafi bismillah disir. Nah Indonesia mayoritas madzhab Imam Syafi'i harus pakai bismillah. Kalau bapak saat ini rukun, rukun sholat. Kalau bapak seandainya udah niat madzhab Imam Syafi'i, terus ada nggak bismillah sama sekali, itu imamnya nggak batal bismillah sama sekali, bapak batal. Karena madzhab Syafi'i. Nah, monggo. Bismillah dimanapun bisa. Cuma yang dimaksud adalah doa yang udah terkenal gitu. Doa Terangkum. yang udah maklum gitu. Jadi nggak masalah sih sekarang Nggak masalah. Cuma doa sering lebih itu memang begitu. Tapi ada kata Bismillah berarti ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma yang sudah maklum udah Rangkai. maklum di Imam Syafi'i seperti itu. Nah terus nih, ini karena sunnah, tapi yang rukun nggak boleh. Atak, bismillahirrahmanirrahim, atak ya batal. Ayo. Ya, ini cuman perbedaan pendapat. Ngikutin yang sudah masyhur, artinya Robi Firli itu nggak ada bismillah. Itu pun seandainya diucapkan ya, karena itu sunnah dibolehkan. Tapi kalau pas rukun nggak boleh. Gitu ya, paham ya? Makanya ilmu fikih harus diketelin. Kita bias, nggak bagus begitu mas. Bukan berarti apa? Kalau pas ngaji ada usulan yang kira harus dibahas seperti ini nih, supaya kalau kita nunggu besok bab bismillah, bab tahiyat nggak ketemu, tapi ada yang nanya pasti disampaikan seperti itu, terus diluruskan. Kalau doa itu udah terangkum, jangan dikatakan kecuali apalagi diucap nih. Ngucap, walaupun itu bismillah, walaupun ngucap agar sholat itu rukun, ya itu ada kata-kata satu huruf baik paham bisa batal. Perpasannya gitu. Kecuali di dalam hati, kayak tadi suduni hati. Diucapin, aku kepengin sugih, seandainya batal. Subhanallah, itu diucapin, aku kepengin selamat, batal. Harus di hati, itu Pak. Ya, ini bukan berarti ini ilmu yang perlu dibahas seperti ini. Jadi ntar jamaah perlu ada jawaban seperti ini. Ini bagus, misalnya bagus pintar. Jadi supaya dibahas apakah kita sholatnya sah atau tidak sah kalau tapi kalau rukun jangan ditambah-tambah batal. Itu. Nah ini jadilah fungsinya maksud seperti itu. Jadi jangan sekali-kali menambahkan rukun sholat ada dari gini ya. Rukun sholat ada 5. Takbiratul ihram pertama dan niat 1 rakaat. Walaupun takbiratul ihram Allahu Akbar, aku niat sholat arif batal. Soalnya niat itu fi'liin di fikol, niat di dalam hati. Dan terus ada usoli fardhu isya arba'a misal Allahu Akbar.
terus gak niat batal. Udah ada jalan sendiri. Nah sekarang lagi Fatihah Allah Bismillahirrahmanirrahim terus jadi doang. Gak ada suara itu minggu doang. Gak sah. Bahasa kolbi, bahasa kauli masing-masing seperti itu tadi. Kalau baca Fatihah aja tetap harus diucapkan, nggak boleh dibatin, batal. Karena bahasa kauli itu rukun, nggak boleh. Atahiyah dibatin. Nah, juga kadang-kadang dibahas yang detail. Pas saat kita ini sunat ya, saat kita tahiyat, aduh tangannya juga harus tumpangan di sini, jangan di sini. Saya kan masih kadang-kadang ada yang di sini, betul nggak? Betul. Bener kan, lurus kan? Gini. Jadi ujung ini lurus. Ini megar, nah ini minggu. Tapi tetap di ujung sini. Ini bagusnya, biar tepat. Nah ini digandulin. Belum ini udah persiapan kalau pas dia, nah dibatkan sini. Udah asyhadu alla ilaha illallah, lihat sini. Mau ditulis sampai selesai nggak apa-apa, cuma lafal syahadat selesai terus balik lagi menghadap sini juga nggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu Mas. Bagus, besok tanya lagi. Nggak salah, bagus. Jadi supaya kita puas cara ibadahnya, tahu hukumnya, taktiknya. Nah, gitu aja. 8 ya, berarti ke 9 Mas. Ya. Nah, ya tetap dikasih ini sedekahnya. Bukan karena jawabannya, tapi karena sedekah. Kamu sedekah. Nah, besok seperti itu. Biar semangat. Besok nanya lagi, berat kasih lagi. Ada pertanyaan yang detail, ya yang detail. Alhamdulillah. Ini bagus. Gak apa-apa. Ada pemahaman lah ya. Ada pemahaman. Jadi Tahu semua. nggak tahu semua yang benar seperti apa, ini seperti apa ya. Jadi inilah doa dan ikhtiar kelas-kelas kita prioritas utama. Ya Allah, ya Tuhan, mohon kepada ya pabrik ini mudah lancar, karyawan sehat walafiat, jauhkan dari segala musibah. Yang mau berdoa insya Allah, contoh ini doanya kental nih, karena bilanglah nggak ada musibah, selamat, alhamdulillah. Kan sering berdoa, ikhtiar dan berdoa. Jangan mengabaikan ikhtiar dan jangan mengabaikan doa matkul ibadah. Doa termasuk adalah otaknya ibadah, jantungnya ibadah, tombaknya ibadah. Jadi doa prioritas pada saat sholat, karena itu buat menebus dosa kita, supaya dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dan kita minta dikabul di saat sholat. Kita hayati, ya kan, rasakan dan tumakninah. Jangan asal baca berepot gak karuan, terus nggak dihayati. Takutnya doanya tidak dikabul. Pak Jamal dan Allah sementara seperti itu ya. Jadi pembahasan ini alhamdulillah kepanjangan. Kita berdoa bersama-sama, walaupun Fatihah Kodisa PTA tidak 7 kali 9 kali, ini ada ijazah tersendiri.